Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi yang kemarin belum sempat kita bahas ya, karena karena keterbatasan waktu dan kesempatan yang belum ketemu ya. Maka materi ini saya buat secara video. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kali ini kita akan kita akan belajar tentang cara membuat grafik masih di Word ya, di aplikasi Word ya. Sebenarnya ini gampang banget, modulnya nanti bisa diikuti step by stepnya ya. Nanti akan saya share modulnya. Ini ada dua layar Word ya. Layar Word yang sebelah kiri adalah modul yang sudah saya share di Simakat. Untuk Word yang di sebelah kanan ini akan coba kita praktekkan ya. Bagaimana cara membuat grafik di Word sesuai dengan step by stepnya modul ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan di desktopnya masing-masing ya, sehingga bisa diketahui kesulitannya ada di mana, bisa langsung ditanyakan begitu ya. Baik, grafik sudah sama-sama paham ya maksudnya grafik itu apa. Jadi grafik itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tabel. Kontennya tidak jauh berbeda dengan tabel yang kemarin sudah kita pelajari. Hanya saja kalau grafik itu lebih bersifat lebih menjelaskan secara visual begitu ya. Tidak banyak menjelaskan secara angka-angka sebagaimana tabel ya. Kalau tabel yang kemarin kita pelajari kan isinya cuman angka ya, atau huruf gitu ya, atau karakter begitu ya, dalam kolom dan baris ya, itu kan tabel. Nah, tapi kalau grafik itu bagaimana konten kolom dan baris itu digambarkan dengan visual gitu ya. Kita akan coba step-stepnya nanti ya. Yang pertama akan kita klik adalah ya insert ya, tab insert di baris tab ya, di baris menu ya. Kita klik insert ya. Kemudian klik chart ya. Ini sebenarnya kalau kita gedein ya, di sini ada ya. Chart itu ada di kita gedein ya. Kita gedein di sini. Nah, kalau kita sudah masuk ke menu insert ya, maka submenunya ada beberapa ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tabel. Sekarang kita akan coba klik yang ini, yang chart. Chart itu artinya grafik ya. Chart itu artinya grafik. Nah, kalau kita klik submenu yang chart ya, maka kita disuruh milih jenis grafik yang kita inginkan ya. Ada grafik yang berupa kolom atau garis, maksud saya garis ya, line. Kemudian ada grafik lingkaran ya, ada grafik bar itu hampir sama kayak kolom, cuman dia mendatar ya, horizon ya. Kemudian ada grafik area, ini hampir sama kayak grafik line, grafik garis, cuman dia ada cakupan areanya ya, di blok semuanya yang sesuai dengan area dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa exploring sendiri ya, masing-masing tipe grafik ini. Yang biasanya sering dipakai adalah grafik kolom, kemudian grafik garis line ya, kemudian grafik lingkaran. Grafik bar masih sering dipakai juga sih, cuman ini ya masih ada yang pakai gitu ya, tergantung dengan kesukaan masing-masing tipe ini. Kalau misalnya kita klik grafik kolom, ini pun banyak modelnya ya. Modelnya dibikin samping ke samping, ada yang modelnya dibikin ke atas ya, ada yang modelnya macam-macam ya. Ada yang modelnya 3D ya, 3D samping ke samping, 3D atas ke atas ya. Ada yang 3D depan belakang
Nah, nanti apa namanya, bisa dieksplor ya masing-masing tipe grafik ini. Tentu saja sebenarnya fungsinya sama ya, masing-masing tipe ini fungsinya sama ya, untuk menunjukkan angka atau kuantitas dari masing-masing bagian, kan begitu ya. Hanya saja kalau misalnya kita bandingkan ya, kalau kolom saja, kolom yang bentuknya cluster kolom dengan kolom yang bentuknya 3D kolom ya, depan belakang, ini kan jelas kelihatan berbeda ya. Ya, walaupun kontennya sebenarnya sama, hanya saja kalau kolom yang 3D ini dijejer ke belakang, jadi seolah-olah apa namanya, ada 3 pagar begitu ya. Kalau yang kolom cluster ini dijejernya ke samping ya. Hanya sebatas itu, tapi fungsinya sama ya. Begitu juga dengan garis line, grafik line atau grafik garis ya. Ini juga apa namanya, bentuknya beda-beda ya. Ada yang atas ke atas ya. Atas ke atas itu artinya masing-masing garis tidak saling nabrak begitu ya. Ada yang justru ditabrakin, jadi biar ketahuan di mana pertemuan dari masing-masing ininya, dari masing-masing kontennya ya kan. Ada yang 3D. Nah, ini 3D kayak tadi yang kolom itu ya, juga ada 3D-nya. Ini juga sama ya, kelihatan 3D-nya. Nah, macam-macam. Yang apa ini? Lingkaran juga sama ya. Lingkaran juga sama. Ada bentuk yang 3D pie, 3D pie kayak pie susu, pie buah ya. Ada yang lingkarannya bentuknya donat begini. Ya. Ini semuanya sama, kita hanya berdasarkan ini aja, selera, kesukaan gitu ya. Yang biasa dipakai ya biasanya kolom yang cluster seperti ini, karena ini lebih familiar ya, tapi yang lain juga nggak masalah, semuanya fungsinya sama. Oke, katakan kita pilih yang kolom dengan bentuk yang cluster seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik OK di sini ya. Nah, ketika kita klik OK, maka muncul otomatis ya, tabel yang isinya akan kita jadikan konten grafik ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya ini hampir sama kayak tabel Excel ya. Hampir sama kayak tabel Excel, ada kolom, ada baris, ada kolom, ada baris. Ya, ini nanti akan kita isi sesuai dengan kebutuhan grafik yang kita inginkan. Ya, kemudian di bawahnya sudah ada nih gambaran grafiknya. Ini gambaran nanti akan menyesuaikan dengan konten yang kita inputkan di tabel ini. Ya, jadi grafik yang sudah ada ini ya, angkanya ini ya, jenis banyaknya kolom ini ya, ini akan menyesuaikan dengan tabel yang kita input. Kalau misalnya kita lihat di ini ya, lihat di modulnya, kita coba lihat modulnya ya, ada nggak contohnya, praktikumnya ada nggak ya? Oh, maaf ya, saya lupa bikin praktikumnya. Oke, misalnya kita langsung di sini praktikum ya. Misalnya kita mau bikin grafik tentang harga sembako di beberapa kota ya, Misalnya harga beras ya, kemudian minyak, kemudian telur di kota pertama Jakarta, kemudian Semarang, kemudian Bandung, Surabaya ya Bandung lah, nggak apa-apa, kemudian Surabaya. Oke. Harga beras, saya nggak tahu update harga beras ya, ini cuma contoh saja. Misalnya harga beras di Jakarta 15.000 misalnya, 15.000. Di Semarang misalnya 13.000. Teman-teman perhatikan ininya, perubahan chart yang real time ini. Ketika kita inputkan data di tabel ya, maka otomatis akan langsung mengubah grafik yang ada di bawahnya
ya, langsung berubah ketika kita input, ketika kita enter, ya. Saya lanjutkan, yang beras untuk di kota Bandung misalnya harganya 14.500, di kota Surabaya misalnya harganya 15.000. Oke, untuk minyak misalnya di Jakarta harganya 18.000. 18.000. Di Semarang misalnya harganya 16.000, ya. Terus kemudian di Bandung misalnya harganya 17.000. Di Surabaya misalnya harganya 17.500. Ya, untuk telur di Jakarta misalnya harganya 30.000. Di Semarang harganya misalnya ya 27 misalnya. Di Bandung harganya 28. 28. Kemudian di Surabaya misalnya harganya 29. Oke. Nah, ketika kita sudah input data-data ini, maka muncul grafik sesuai dengan konten data, konten tabel yang kita inputkan tadi, ya. Nah, misalnya ini, kayak misalnya untuk kota berarti dibuat begini horizontal. Sedangkan untuk harganya ya dibuat vertikal. Ya, masing-masing jenis komoditi sembakonya dibuat per warna. Kalau misalnya kita mau nambahin warna, boleh. Misalnya kita mau nambahin warna nih, tepung. Ya, kalau misalnya kita mau nambahin warna tepung Jakarta misalnya 14.000 misalnya, ya, otomatis akan jadi nambah warna di sebelahnya telur, ya. Ada batang yang baru, ya, ada kolom yang baru, ya. Kemudian di Semarang misalnya harganya 12.000, di Bandung misalnya harganya 13.000, di Surabaya 14.000, ya. Ini akan jadi akan jadi nambah batang di grafik itu. Begitu juga kalau misalnya kita tambahkan kota lain di grafik, misalnya kita mau tambahkan kota Denpasar misalnya. Denpasar, ya, harga beras di Denpasar misalnya 19.000. Mahal banget ya, 19.000, nggak apa-apa wes, ya. Kemudian harga minyaknya di Denpasar 21.000. Telur di Denpasar 32.000. Tepung di Denpasar harganya 15.000. Nah, muncul rumpun yang baru, ya, untuk menggambarkan kota Denpasar, ya. Ini grafik yang dibuat di sini real time, ya, karena begitu kita input data di tabel, maka otomatis akan muncul grafiknya sesuai dengan inputan tadi, ya. Di sini untuk masing-masing batang ada keterangan warnanya, ya. Yang batang biru artinya itu beras, ya. Yang batang orange ini artinya dia minyak, ya. Yang batang abu-abu ini berarti artinya dia telur, ya. Untuk yang batang kuning artinya dia komoditinya tepung, ya. Terus apalagi, ya, kita bisa edit chart title. Chart title artinya judul judul grafiknya, ya. Kita bisa edit langsung seperti ngedit ini, ya. Diklik saja chart title-nya ini, diklik, kemudian kita ganti dengan judulnya apa. Kita mau misalnya harga sembako di beberapa kota besar di Indonesia. Indonesia. Nah, chart title-nya bisa langsung kita edit, ya. Nah, gampang ya, gampang kayaknya, ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah, berarti oke, ya. Kita bisa, nah, kalau misalnya mau kita edit, berarti kita bisa langsung edit di tabel ini.
Atau kalau misalnya kita mau ya editing lebih jauh lagi, lebih detail lagi ya, kita bisa klik pinggiran grafiknya. Kalau misalnya dalam posisi normal begini ya, kita bisa klik pinggiran grafiknya ya. Nah, akan muncul beberapa icon di sini untuk pengaturan grafiknya ya, karena biasanya grafik kan nggak mungkin berdiri sendiri ya di dalam satu halaman itu. Grafik itu bagian dari suatu artikel, makanya ada pengaturan yang lain, misalnya kayak ini ya. Pengaturan yang pertama tentang layout option. Layout option ini artinya grafik ini bisa kita tempatkan, kita sudah belajar layout kemarin ya, ada yang ditempatkan di sebelah kanan kiri atas bawahnya teks ya, ada yang layoutingnya di di belakang teks ya, ada yang layoutnya ini yang di belakang teks ini ya, behind text ini ya, ada yang layoutingnya itu di depan teks. Jadi kalau misalnya kita pakai layout ini ya, ini teksnya akan mengikuti ya. Misalnya kita pakai layoutnya behind text ya, kalau misalnya kita pakai layout behind text berarti ada grafik ketumpuk sama teks atau tulisan yang kita ketik ya. Kalau grafiknya in front of text berarti tulisannya yang ketumpuk sama grafik yang kita bikin. Itu kalau kita mau pakai layout ya. Kalau biasanya sih grafik nggak tumpuk-tumpuk sama tulisan lah ya. Biasanya grafik tuh ini yang atas bawah aja. Jadi grafik itu biar safe nggak terganggu ya, teksnya itu di atasnya atau di bawahnya, biasanya begitu ya. Nah, icon yang berikutnya adalah icon chart element. Ini kalau kita mau nambahin keterangan-keterangan di grafik ya, nambahin keterangan akses ini. Misalnya kalau kita ini kan akses di sini sudah dicontreng ya. Kalau kita uncheck kolom akses, berarti keterangan-keterangan terkait grafik ini XY-nya. Teman-teman dulu pernah belajar matematika itu ada XY ya. Keterangan X dan keterangan Y-nya itu dihilangkan dari grafik. Sedangkan kalau kita cek akses ini, kita cek, maka keterangan harganya muncul, keterangan kotaknya muncul begitu ya. Ini bisa kita cek maupun uncheck ya. Biasanya sih tetap ditampilkan ya, keterangan akses ini tetap ditampilkan, karena kalau nggak ditampilkan agak bingungin begitu ya. Kemudian akses titles ini yang harga-harga ini mau dikasih judul apa enggak. Kalau nggak dicek, aksis titlesnya nggak dicek, nggak ada keterangannya, cuma 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 ini ya, yang ini nggak ada keterangannya ya. Tapi kalau misalnya kita cek aksis titles, di sini bisa kita isi aksis titlesnya dengan misalnya harga dalam rupiah, berarti dalam kurung Rp. Nah, bisa kita cek, bisa kita kasih lebih jelas ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata angka 5.000, 10.000 sampai angka berapa sih, 35.000 ini maksudnya angka-angka harga dalam rupiah ya. Itu aksis titles. Chart title berarti yang ini ya, yang judul ya, hilang lagi judul grafiknya. Tadi saya ininya, judulnya apa ya tadi ya, salah apa sih judulnya tadi? Harga sembako. Tadi saya uncheck ya, sembako ya. Oke, harga sembako aja deh ya. Kemudian data labels itu berarti masing-masing batang itu mau dikasih keterangan angkanya apa enggak gitu. Jadi kalau kita cek data label, berarti misalnya nih yang biru ya, itu kan harga apa sih? Harga beras.
Nah, harga beras di Jakarta kan kalau nggak dikasih label, kita cuman mengira-ira, oh kalau di sini tuh harganya 15.000. Tapi kalau sudah dikasih label per batang itu sudah fix itu. Nggak usah ngira-ira lagi. Oh, di sini tuh yang harga beras yang biru di Jakarta berarti 15.000 tepat. Yang harga minyak di Jakarta 18.000 gitu ya. Itu masing-masing batang ya, itu sudah ada keterangan harganya ya. Data tabel. Nah, kalau kita cek data tabel ya, berarti tabel yang kita buat barusan ya itu disertakan di dalam gambar dalam konten grafiknya ya. Jadi tabelnya di sini diikutin gitu ya untuk memperjelas keberadaan grafik ya. Error bars ini apa namanya, margin ya, error margin. Jadi apa namanya, selisihnya. Kemudian grid lines ini berarti garis ini ya, garis grid ya, garis grid ngikutin apa namanya, aksisnya ini, ngikutin angka atau apa ya, istilahnya apa sih ya, ini apa namanya, ukuran di kolom ini kolom Y-nya ya. Legend itu berarti ini ya, apa namanya, keterangan dari apa namanya, kolom ininya, kolom horizontal di tabel ya, kolom horizontal di tabel ya. Kemudian trend line, wah trend line-nya garis trendnya, garis trend dari masing-masing ini, dari masing-masing angkanya ya. Sebentar saya sederhanakan data labels, nggak usah ya karena bikin ininya jadi penuh ya. Nah, axis title di sini apa sih? Axis title berarti ini apa sih, kota ya, kota. Axis title itu kalau ini kan harga ya, kalau ini kota. Kalau yang vertikal itu harga, kalau yang mendatar itu kota. Oke. Kalau sudah clear ya, kita klik. Oke. Icon yang lain ya, ini icon yang lain. Ini apa namanya ya? Style maupun colornya. Masih bisa kita ganti-ganti stylenya, apakah mau yang apa namanya, warna-warna terang ataukah warna-warna blur ya. Nah, ini warna-warna stylenya bisa macam-macam. Ini warnanya kayak ada garis-garis begitu ya, suka-suka ya mau yang mana. Ini warnanya kayak ada lightingnya dimainin ya. Ini warnanya agak blur tapi ada garis tepinya ya, macam-macam. Begitu juga dengan coloringnya per apa ya, per batang itu bisa kita atur. Mau pakai warna-warna yang kontras begini atau warna-warna yang netral, bukan netral ya, monokrom ya. Kalau ini warna biru ya, monokrom. Ini juga warna kontras, ini warna monokrom, gradasi dari mulai biru tua. Pokoknya warna-warna ini bisa kita pilih sesuka hati kita, sesuai dengan selera kita ya. Mau yang kita pakai mana gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ini values itu artinya nilai dari masing-masing kontennya ya. Sebenarnya sama kalau kita mau ngisi di tabel ini juga sama ya. Kita mau ngisi di tabel ini sama, artinya bisa kita input di data ini, di data tabel Excel ini ya. Gampang ya, gampang. Kalau sudah bisa kita close Excelnya ya. Nanti kalau mau diedit lagi gimana? Sama, kalau mau diedit lagi kita bisa ini,
Kita bisa edit di values ini ya. Nah, lama ya. Nah. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Sementara ini ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, karena tidak terlalu susah ya, tidak terlalu sulit. Bisa kita praktekkan ya. Kalau misalnya ada yang belum bisa dipahami bisa disampaikan di grup gitu ya. Kita lihat modulnya apa sih, sudah ya. Ya, oke, baik. Itu mungkin ya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.